Firman Tuhan hari ini kita terima dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Di sana ada judul Yesus menyembuhkan Bartimius. Demikian sabda Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia manggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Haleluyanya betul enggak? Sudah. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara semuanya. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Ya. Besok Minggu sudah tanggal 3 November. Sudah masuk masa Advent Natal. Semakin dekat kita harus peka terhadap panggilan Tuhan yang menyelamatkan. Ya, hari ini tema kita adalah panggilan nama-nama kami. Bisa juga panggilah nama-nama kami. Bapak Ibu punya nama semua? Ada yang tidak punya nama di sini? Ya, saya pernah khotbah ada orang yang diberi nama sangat pendek. Saya ingat murid saya namanya N. Ya cuma N saja, N, huruf N. Itu ada. Ya di berita lain juga ada. Saya kurang tahu di mana sekarang anak ini ya. Nah dia perempuan namanya N. Nah pasti nama-nama itu diberi untuk apa Bapak Ibu? Ketika jenengan mengerti nama jenengan, pernah bertanya nggak ke orang tua, kenapa saya diberi nama ini gitu? Ada bertanya atau nggak tahu? Nah, kenapa kok dinamakan siapa? Syekh apa? Syekh siapa Bu? Jenengan? Cahyaningsih. Kenapa kok dinamakan Cahyaningsih? Orangnya kecil, pendek, ya. Tapi diberi nama Cahyaningsih. Oh, masih kita kecil ya, jadi awet kecil ya. Pasti nama itu diberikan orang tua ada apa Bapak Ibu? Arti dan doa.
Sehingga harapannya nama itu punya maksud, punya tujuan menggambarkan dari yang diberi nama. Contoh gampang, tidak hanya orang, mobil itu kan diberi nama Bapak Ibu merek-mereknya. Ada tujuan enggak? Menggambarkan sesuatu tidak? Misalnya mobil jenisnya apa namanya misalnya? Kijang tuh ya. Berarti apa? Menggambarkan bahwa produk ini kok dinamakan Kijang. Kenapa? Larinya kencang, kijang, lincah, cepat gitu ya, kuat, tidak mudah loyo. Ada lagi misalnya kijang, panther. Panther itu apa tuh? Hewan apa ya? Sejenis macan ya. Dia lompatannya kencang, cepat, kemudian juga cepat. Dia gesit di berbagai medan. Seperti itu kan? Kijang, panther, apa lagi ya? Oh ya, Mitsubishi kuda. Ya kan? Supaya apa? Membayangkan orang waktu beli, ini mobil kayak kuda. Dinaiki berapapun kuat. Larinya kencang, tidak ngos-ngosan. Sehingga orang waktu beli mobil dengan merek kijang misalnya, kuda atau panther, orang bayangkan oh pasti ini seperti ini kondisinya, harapannya, janjinya. Nah, perkara terbukti atau tidak tahu. Ada enggak mobil atau kendaraan yang diberi nama itu menggambarkan sesuatu yang jelek? Misalnya ada perusahaan mobil memberi nama apa misalnya ya, yang lambat, lemer apa ya, bekicot gitu ya. Enggak ada toh mobil merek terbaru dengan nama bekicot, enggak ada. Atau misalnya apa ya, yang gremet itu, gila ini apa ya, apa Pak, lintah itu ya. Waktu orang beli akan punya bayangan, wah ini tidak baik karena jalannya lambat, jijik, gateli dan sebagainya. Nah begitu juga nama-nama orang. Cuma sekarang itu di zaman era digital, bahkan dulu pun sudah umum, orang seringkali memakai nama tidak nama aslinya. Dulu waktu korespondensi zaman radio atau zaman apa itu, yang break apa Pak namanya, intercom. Itu umum waktu itu, ini generasi muda nggak ngerti intercom ya, tapi seperti HP lah, tapi pakai kabel, sehingga dihubungkan ke sana kemari pakai kabel. Itu jarang orang naik mengudara pakai nama asli. Misalnya nama aslinya siapa ya, Purwanto, dia mengudara dengan nama Joko Lelono gitu ya. Ada nama orang misalnya Soimah naik dengan gadis di bawah jembatan misalnya. Dan itu seringkali dia naik akan terkenal. Bahkan misalnya di dalam radio-radio itu orang mengirim formulir namanya atau kertas yang ditulis itu seringkali memakai nama samaran, bukan nama aslinya. Nah waktu kopi darat, tahu kopi darat ya, ketemu muka, mana tuh yang namanya gadis bawah jembatan itu kok terkenal sekali. Dan ketemu jebulnya, orangnya besar, giginya tongos, hitam, ada dalam gambaran di radio seperti wah aduhai sekali. Itu terjadi. Ternyata nama itu penting sekali, apalagi ketika dipanggil. Nah Bapak Ibu kalau jenengan manggil anak-anak jenengan bagaimana? Namanya atau parabannya? Mudahkan ya. Atau gitu ya. Nah pasti orang itu merasa tersanjung, merasa terhargai kalau dipanggil nama semestinya. Maka maaf ketika panjenengan mengundang dalam acara manten atau apa, kalau tidak tahu nama aslinya bagaimana sebaiknya? Tanya dulu. Ditulis dengan betul nama itu, bahkan mungkin gelarnya, bahkan mungkin ejaan-ejaannya masih disertai. Andai kata kami salah dalam menulis nama dalam undangan ini, kami mohon maaf.
Ya, jangan seperti undangan wong nggak kenal kok tulis nama, misalnya siapa ya? Ada Pur Kaliceret. Saya sering terima undangan di meja tuh, Pur Kaliceret. Jadi Pur Sopo, Purwoto, Purnomo, Purwanto, atau siapa Purjoyo itu ya. Saya nggak tahu ini siapa tuh yang undang ya. Saya nggak berangkat. Dia mungkin tahu saya tapi saya nggak kenal dia. Itu etikanya kurang pas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita melihat bagaimana seseorang yang punya keterbatasan, namanya Bartimius. Orang yang punya keterbatasan atau disabilitas, ketidakmampuan dalam melihat atau netra, tetapi dia punya kepekaan yang lain, punya tanggap yang lain, yaitu apa? Hati yang melihat keselamatan dari Tuhan. Bahkan dia selama ini kan tidak pernah melihat siapa Yesus, hanya mungkin mendengar. Tetapi begitu Bartimius ini mendengar rombongan langkah Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang berjalan ke Yeriko, dan dia tahu itu adalah Yesus anak Daud. Coba saya bertanya, kenapa Bartimius ini ngerti kalau Yesus anak Daud? Apa pernah dia melihat? Tidak mungkin, karena dia lahir buta dan hanya menjadi seorang pengemis di pinggir jalan. Tetapi kenapa dia bisa seperti itu imannya? Mari lihat Bapak Ibu, kita lihat kira-kira dari mana Bartimius bisa mendengar, bisa ngerti yang berjalan itu adalah Yesus anak Daud. Dari mana, saya bertanya? Coba. Dalam ibadah Yahudi, orang seperti Bartimius nggak boleh masuk tempat ibadah. Kenapa? Karena dia cacat, dia najis, nggak boleh masuk dalam tempat ibadah. Berarti persis praktis dia tidak pernah mendengar langsung dari para alim ulama, tokoh-tokoh agama, ajaran tentang siapa Yesus, nggak pernah mendengar. Pertanyaan, dia peroleh dari mana Bapak Ibu? Bisa jawab Bapak Ibu? Dia peroleh dari mana Bartimius kok sampai tahu Yesus itu anak Daud, juru selamat? Karena dia tersingkir dari tempat ibadah. Saya tanya, di mana selama ini ia terus tinggal tiap harinya? Di pinggir jalan, betul. Sebagai apa? Pengemis. Di kota apa? Yeriko. Berarti orang yang berlalu lalang siapa? Jalan Yeriko itu jalan mau ke bait suci. Kita ingat tuh cerita ketika Yesus memberi ilustrasi tentang mengasihi sesama. Ada orang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, dari tempat bait suci. Jadi Yeriko itu jalan menuju ke bait suci. Pasti orang yang berjalan itu adalah alim ulama, orang-orang Yahudi, orang-orang saleh yang mau ke gereja, ke bait suci di Yeriko. Pasti dia mendengar terus cerita tentang Yesus dari jalan itu. Jadi dia mengerti, tahu dari jalan, di pinggir jalan. Dan hebatnya, dia kumpulkan memori itu karena dia nggak pernah melihat. Sampai dia yakin, oh orang ini yang berjalan adalah Yesus. Ya karena orang buta itu kan punya kepekaan ya, nggak bisa lihat tapi dia mendengar dan tahu. Sama tuh seperti orang buta, jangan mau ngecek, dia tahu itu uang 100.000, 50.000, 20.000 atau 5.000, 10.000, dia tahu dengan cara hanya mungkin mencium kan. Dia paham. Maka ketika Yesus lewat, dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan banyak orang terganggu dengan suara itu dan suruh kamu diam aja. Nggak layak untuk berteriak, itu bukan bagianmu. Kamu cacat, kamu najis, itu untuk kami. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Dia itu siapa?
Bartimius. Jadi Bapak Ibu, jemaat Yahudi waktu itu sudah tidak pernah menganggap yang namanya Bartimius. Dia mungkin ada tapi dianggap tidak ada. Dalam bahasa Arab namanya mut'ah, orang mut'ah tapi mut'ah. Mut'ah itu ada ya ora apa-apa, ora ono ya ora apa-apa. Bapak Ibu pernah begitu di dalam hidup keluarga atau kelompok, ono ya ora apa-apa, ora pengaruh, ora ono ya ora apa-apa. Jadi dianggap orang nefeke itu ya. Ini kan tidak ada harganya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan panggillah dia, Bartimius. Dan Yesus kemudian nanting ingin menguji imannya. Bartimius, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Nah di sini Bartimius ditanya tentang keinginan hatinya yang selama ini menjadi impian. Dan tentu saja sebagai orang buta jalan pasti dia membutuhkan sesuatu yang paling penting. Rabuni, aku ingin melihat supaya aku dapat melihat. Memang Bartimius memang buta, mata fisiknya buta. Tapi sebetulnya dia tetap terus melihat karena pakai hati melihat itu. Dan percaya pada Yesus, maka Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang dipanggil secara pribadi itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Dipanggil namanya dengan penghargaan, dengan hormat dan sebagainya. Ya seperti kemarin tuh waktu kabinetnya siapa? Prabowo itu dipanggil orang seperti ini, mungkin orang kan berbunga-bunga. Wah dipanggil namanya, disuruh datang ke istana gitu ya. Sampai ada TikTok yang juga pura-pura begitu, buat video dipanggil kemana padahal dia dari jualan gitu ya. Seperti itu. Jadi betapa orang senang dipanggil namanya, ada penghargaan, ada sebuah kepastian. Termasuk misalnya Bapak Ibu ketika undian ya seperti door prize dipanggil namanya nomor 101 itu kan, orang mesti melihat nomor yang dipegang. Nah, ketika dipanggil ada rasa senang, ada rasa sukacita, ada rasa perasaan yang begitu apa ya, saya dipilih, saya orang yang terpilih. Itu ada perasaan gembira. Nah waktu nanti dalam semangat eskatologi, semangat pengharapan, kita pun juga akan dipanggil nama-namanya dalam buku kehidupan. Di Kalijerat mungkin namanya saya hitung ada 335 jiwa. Kita kan visitasi, sudah saya seleksi, saya kurangi yang keluar, yang meninggal sebagainya ada 333, jadi 333 jumlah total semua yang terdaftar. Kita kurang tahu nanti pada waktu hari penghakiman dari 333 itu siapa yang dipanggil namanya dulu. Apakah Purwanto ada? Kurang tahu juga. Heni Widodo Edi, malaikat membawa buku. Ponco Pratikno, Sukirno, Syekh Darman. Artining Tias itu misalnya. Lalu ini ada siapa ya? Misalnya siapa ya? Adi Sarmanto, goleki kok ngarep ora ono. Ora ono. Jebulane nang ngisor dhewe. Ya kita berharap semua dipanggil dalam hidup kehidupan, masuklah dalam perjamuan bersama Sang Domba sejati. Kita nggak berharap kemudian dicoret namanya. Makanya kita itu berharap masuk dalam buku kehidupan. Sehingga hari ini kita berharap seperti Bartimius. Kita mungkin punya kekurangan. Ya disabilitas kita mungkin tidak fisik tapi mungkin mental, hati, iman. Semua harus yakin dan percaya, setia supaya kemudian
nama-nama kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, tentu nanti bukan ingin cepat-cepat dipanggil ya. Nanti saja pada waktu hari penghakiman. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kita sungguh-sungguh menjadi orang yang peka menerima berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan sediakan seperti Bartimius. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.